Ketika saya mendarat di Aceh kemarin, saya bertanya-tanya dalam hati, apakah saya di Aceh ini akan betah atau ingin cepat-cepat pulang? Ternyata begitu sampai Aceh, saya tidak hanya sekedar betah, sangat betah ya. Salah satu sebab betahnya saya di Aceh adalah rasanya suasana keislaman, suasana dari para penuntut ilmu, suasana dari dayah-dayah dan ma'had-ma'had yang ada di Aceh ini rasanya sama dengan apa yang setiap hari saya rasakan ketika berada di Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati rekan-rekan dari Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Ikatan Keluarga Alumni Timur Tengah, baik yang dari pusat ada Bapak Dr. Mukhlis Hanafi, ini coba beliau silakan berdiri Pak. Nah ini kalau anak-anakku, para santri dan santriwati, perhatikan berita. Ketika Raja Salman datang ke Indonesia, maka ada orang ketiga di antara Raja Salman dengan Presiden Jokowi, itu namanya Dr. Mukhlis Hanafi. Kenapa dia perlu berada di antara Raja Salman dan Presiden Jokowi? Karena Raja Salman tidak paham bahasa Indonesia, Pak Jokowi tidak paham bahasa Arab. Maka yang menjembatani kedua pemimpin besar ini, pemimpin dari Kerajaan Arab Saudi yang di situ ada dua kota suci Mekah dan Madinah, pemimpin Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, itu yang menjembatani supaya paham. Kalau Pak Jokowi mungkin pahamnya ana wa inta saja. Malik Salman juga tidak paham bahasa Indonesia. Maka ada yang menjadi perantara. Itu namanya Dr. Mukhlis Hanafi. Banyak ahli bahasa Arab di Republik ini. Banyak penerjemah yang bahkan sudah mendapatkan lisensi. Dia menjadi penerjemah tersumpah. Dia memang pekerjaannya adalah penerjemah. Tetapi kenapa dipilih Dr. Mukhlis Hanafi? Kalau saya yakin dan percaya bahwa itu adalah salah satu keberkahan dari menghafal Al-Quran. Beliau ini seorang hafiz. Jadi berkah Al-Quran itu terbawa kemana-mana. Sehingga ketika ada suatu kesempatan, kalau di dalam hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ruqyat alaihi bahjah. Jadi Al-Quran itu menghadirkan bahjah. Bahjah itu artinya cahaya. Bahjah itu artinya satu kecemerlangan dalam kehidupan. Maka kalau kalian para santri dan santriwati menghafal Al-Quran dengan ikhlas sungguh-sungguh, Allah akan hadirkan bahjah dalam kehidupan kalian. Allah akan hadirkan kecemerlangan. Allah akan hadirkan kesuksesan. Allah akan buka pintu-pintu perkhidmatan menjadi orang-orang yang berguna dan sukses. Tidak hanya di dunia, insya Allah juga di akhirat kelak. Para tamu undangan dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini saya serasa kembali ke rumah sendiri. Karena saya Muhammad Zainul Majdi nama saya ini orang Lombok asli. Lombok itu dari Aceh ini cukup jauh, Bapak-bapak. Siapa yang pernah ke Lombok angkat tangan?
Saya Ustaz sedikit yang pernah ngomong karena memang cukup jauh. Jadi kalau Aceh itu di bagian paling barat dari Republik yang tercinta, Lombok itu bagian yang termasuk timur, walaupun namanya Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena ada Nusa Tenggara Timur. Tetapi dari sisi geografisnya, NTB yang di dalamnya itu ada Lombok dan juga Sumbawa, itu bagian yang termasuk timur Indonesia. Dari timur ke barat ribuan kilo. Ketika saya mendarat di Aceh kemarin, saya bertanya-tanya dalam hati, apakah saya di Aceh ini akan betah atau ingin cepat-cepat pulang? Ternyata begitu sampai Aceh, saya tidak hanya sekedar betah, sangat betahnya. Salah satu sebab betahnya saya di Aceh adalah rasanya suasana keislaman, suasana dari para penuntut ilmu, suasana dari dayah-dayah dan ma'had-ma'had yang ada di Aceh ini rasanya sama dengan apa yang setiap hari saya rasakan ketika berada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan safir tajid 'iwadan 'amman tufariq, kata Imam Syafi'i kepada muridnya dan kepada siapapun, pergilah dari rumahmu, jangan jadi anak mama. Mama bahasa Acehnya apa? Anak mak atau bahasa Acehnya? Anak mak. Nah, jangan jadi anak mak. Ya, sudah besar masih mau netek sama ibunya. Kata Imam Syafi'i, safir, pergi keluar dari rumah, menuntut ilmulah, berangkat cari karunia Allah. Segera begitu kita keluar dari rumah, kata Imam Syafi'i, tajid iwaqo, maka Allah akan mengganti kebahagiaan kita bersama keluarga yang biasanya kita bersama apa gitu ya? Sama mak di rumah. Sayang sama mak, bapak atau bapak? Ayah sama mak. Kok saya jadi ingat Ipin dan Upin. Nah, jadi ayah sama mak kan kita sayang. Tapi kata Imam Syafi'i, walaupun kita pergi jauh dan mak dan ayah itu tertinggal atau kita tinggalkan di rumah, saudara-saudara juga adik atau kakak, kerabat, handai tolan kita tinggalkan, tapi kata Imam Syafi'i pasti ada gantinya. Apa itu iwadannya? Insya Allah ilmu yang berkah. Apa itu iwadannya, gantinya? Insya Allah hafalan Al-Quran yang berkah. Apa itu gantinya? Dari kasih sayang orang tua yang setiap hari, kasih sayang dari guru kita. Jadi satu yang kita tinggalkan, Allah kasih banyak sekali gantinya. Maka para santri dan santriwati yang ada di Ma'had Ulumul Quran ini, jangan resah, jangan gelisah, tetapkan hati kalian, pompa semangat kalian, bangun kesungguhan kalian, karena satu yang ditinggalkan Allah akan ganti dengan berlipat-lipat kebaikan insyaallah. Maka tadi ketika saya mendengar bacaan Al-Quran dari salah seorang santri di sini, sebelum saya diberitahu bahwa santri kita ini anak kita juara nasional maupun internasional, begitu saya dengar bacaannya, saya tahu bahwa di sini diajarkan menghafal Al-Quran yang baik. Jadi menghafal Al-Quran yang baik tidak di semua tempat. Tapi begitu saya mendengar tadi, alhamdulillah, di Ma'had Ulumul Quran ini menghafal Al-Quran itu diajarkan dengan baik oleh para ustaz dan ustazahnya. Alhamdulillah. Artinya apa, anak-anakku, kalian berada di lembaga pendidikan yang tepat. Kalian berada di suatu tempat yang cocok untuk kalian menuntut ilmu di situ. Maka mantapkan hati kalian. Tidak usah berpikir mau pindah kemana-mana. Di sini sudah tempat yang baik. Ada pendidikan Al-Quran yang baik,
ada pendidikan keilmuan yang baik, ada sarana-sarana yang terus diperbaiki, dan yang lebih dari itu ada keikhlasan dan kasih sayang dari para pendidik, para ustaz dan ustazah yang mendidik dan membina kalian di tempat ini.